Bagaimana upaya Indonesia menekan laju kemiskinan akibat pandemi? Mungkinkah angka rasio kemiskinan menyentuh 0%? Kompas Bisnis sudah bersama Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selamat pagi, Pak Febrio. Selamat pagi, apa kabar? Kabar sehat, Pak. Di sini Bapak bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, Pak, kita mau tanyakan ini menguji efektivitas kinerja program perlindungan sosial dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia, terutama ini akibat pandemi COVID-19. Sudah sampai mana hasilnya, Pak? Ya, ini pemerintah memang memberikan dukungan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Ini dengan program perlindungan sosial yang sangat kuat. Ini sudah bertahun-tahun kita lakukan, dan terutama ini fokusnya adalah untuk sumber daya manusia kita, supaya masyarakat yang miskin dan rentan ini kualitas SDM kita tetap terjaga. Biasanya kita memfokuskan di pendidikan dan kesehatan, ini khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Nah, penyaluran ini, program bansos melalui KL, ini sudah berkontribusi kuat pada penurunan kemiskinan sampai sebelum COVID-19. Kalau kita lihat, kemiskinan kita persis sebelum COVID-19 itu ada di 9,22%. Itu sudah mulai single digit dari sejak Maret 2018, dan ini adalah tingkat kemiskinan terendah sepanjang sejarah kita. Biasanya itu selalu di atas 10%, bahkan belasan persen. Nah, ini adalah keberhasilan dari program bansos dan juga program perlindungan sosial yang sangat kuat sudah kita lakukan bertahun-tahun sebelum pandemi itu. Nah, pada saat pandemi, sistem ini memang akhirnya teruji, di mana tingkat kemiskinan kita waktu itu memang meningkat di 2020, tapi meningkatnya sangat terbatas. Misalnya waktu itu di September 2020, tingkat kemiskinan kita berada di 10,14%. Nah, ini tentunya sangat rendah dibandingkan apa yang bisa terjadi kalau kita tidak memperkuat perlinsos kita waktu itu. Bank Dunia misalnya waktu itu memprediksi bahwa angka kemiskinan kita di 2020 bisa mencapai 11,8%. Itu perbedaannya sekitar 5 juta orang. Jadi kita practically di 2020 itu berhasil menyelamatkan kurang lebih 5 juta orang dari kemiskinan. Nah, tetapi ini tentunya bukan sesuatu yang harus kita banggakan lalu kita tidak melakukan apa-apa. Saat ini memang kita harus bekerja keras. Kenapa? Karena pertama pandeminya itu belum selesai. Jadi masih banyak masyarakat kita yang masih butuh perlindungan, masih banyak masyarakat kita yang miskin dan rentan, yang harus terus kita angkat kualitas derajat hidupnya. Nah, pada saat inilah bagaimana kita lihat selama 2020-2021 ini, kualitas perlindungan sosial kita memang kita harus tingkatkan. Dan bahkan di 2022 ini pun nanti di dalam APBN kita, ini terus kita lanjutkan. Terutama kita harus pastikan bahwa program kita ini semakin tepat sasaran. Nah, makanya di dalam APBN 2022 ini kita memfokuskan, yang pertama adalah kita harus lanjutkan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial itu atau DTKS. Dan kita harus sinergikan, ini banyak sekali program yang memang menyasar masyarakat miskin dan rentan, ada PKH, ada PIP, macam-macam gitu ya. Itu kita temukan sinerginya supaya makin memperkuat kualitas dari perlindungan sosial kita, semakin terukur dan semakin tercapai. Jadi tadi kalau pertanyaannya adalah, apakah kemiskinan ekstrim itu bisa kita capai 0% di 2024? Jawabannya itu mungkin sekali. Ini yang sedang kita kerjakan bersama. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim? Saya berikan definisinya dulu ya. Kemiskinan ekstrim itu adalah, ini menurut data atau definisi dari Bank Dunia dan juga PBB, yaitu sebesar 1,9 US dollar purchasing power parity per hari. Nah, menurut data BPS, ini ada sekitar 4% dari penduduk kita yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Nah, ini sekitar 10,8 juta jiwa. Nah, ini yang harus kita hilangkan, kita dorong program perlinsos kita untuk semakin targeted dan menghilangkan yang namanya kemiskinan ekstrim ini. Target kita adalah 2024. 2024 ini bisa 0% ya Pak, kemiskinan ekstrimnya. Bagaimana pemerintah mensiasati percepatan pengentasan kemiskinan hingga 0% pada 2024, sedangkan pada tahun 2022 mendatang era APBN ini difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional? Nah, itu yang sudah kita lakukan. Jadi memang persis pertanyaannya Mbak Glenis, pada saat ini kita menghadapi pandemi. Pada saat pandemi, bantuan pemerintah, program pemerintah
spending pemerintah dari sekian 2.700 triliun tersebut, fokus utama kita adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini menyangkut program kesehatan, pendidikan, dan perlinsos. Nah, dalam konteks kita membangun atau menjaga kualitas sumber daya manusia kita, tentu yang menjadi fokus kita adalah masyarakat yang miskin dan rentan, yang tentunya sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah. Nah, miskin dan rentan ini kalau kita target lebih dalam lagi adalah yang itu tadi, yang 4% atau sekitar 10,8 juta yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Nah, ini sudah kita lakukan dalam 2020, 2021, walaupun kita menghadapi pandemi, justru ini semakin penting bagi kita untuk menjaga saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim ini. Apa yang akan kita lakukan dan sudah sedang kita lakukan adalah memperbaiki program-program kita semakin targeting yang makin bagus. Jadi datanya diperbaiki, kita identify ini untuk yang kemiskinan ekstrim ini adanya di mana saja sih. Nah, ini akan kita lihat, kita akan lihat bahwa daerahnya itu hanya sekitar 35 kabupaten yang bisa kita target dengan baik, di mana di situ adalah lokasi yang paling banyak masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrim ini. Nah, dengan cara melihat data dengan lebih baik, koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah, KL, nah ini memang harus membutuhkan sinergi yang sangat baik dari semua komponen bangsa. Ya, Pak, bagaimana juga dengan basis perluasan PPN? Apakah ini bisa dikatakan sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan juga? Sebenarnya itu tidak terlalu terkoneksi dengan kuat ya antara PPN dengan kemiskinan ini. Kenapa? Karena waktu dalam perubahan di Undang-Undang HPP itu, yang kita lakukan adalah perluasan basis PPN, tetapi khusus untuk barang dan jasa yang dinikmati oleh masyarakat miskin dan rentan, itu tetap kita lindungi. Contohnya adalah makanan, kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, itu tetap tidak terkena PPN misalnya. Jadi kalau dalam konteks kita mengejar target penurunan angka kemiskinan, apalagi angka kemiskinan ekstrim, perluasan basis PPN tersebut tidak akan mempengaruhi pencapaian target kita. Bagaimana juga dengan kemiskinan yang mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi pemerintah ini, Pak? Nah, justru kalau dalam konteks target pertumbuhan, kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak jarang menimbulkan justru adalah ketimpangan. Jadi ketika ekonominya tumbuh, tidak jarang negara-negara yang ekonominya tumbuhnya tinggi, itu agak membuat masyarakat miskin dan rentannya agak tertinggal. Nah, dalam konteks inilah ketika kita melakukan usaha untuk pemulihan perekonomian kita lebih cepat, kita tahu bahwa kita tidak bisa melupakan bahwa masyarakat miskin dan rentan itu sering agak tertinggal recovery-nya. Makanya dalam konteks 2020, 2021, dan khususnya ketika 2022 kita makin kuat, kita ingin pastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan ini akan tetap kita jaga. Sejumlah upaya masih terus dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrim, diantaranya adalah perbaikan data dan juga memastikan bagaimana program-program pemerintah ini bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih ya. Terima kasih Pak Febrio Kacaribu, Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, telah bergabung di Kompas Bisnis pagi hari ini.